kasih gamatar-gamatar tangan, dorong orang. Beta dari situ. Dan beta tahu itu bohong. Tahu saya doa, beta petik jari seorang rubuh. Dalam nama Yesus, jatuh. Hello. Jadi lu saya bilang, wah ini gerejanya Pak Mel nih terlalu konservatif, terlalu jadul, terlalu kaku. Bukan kaku. Kami back to the Bible. Kami kembali kepada Alkitab. Maka dari itu kenapa kami protes yang tidak sopan, seperti pakaian pendeta bertato. Kalau Anda yang sudah dari dulu sudah punya tato lalu Anda datang, menurut saya tidak usah hapus lagi. Tapi usahakan kalau pelayanan tutup lu punya tato. Karena kalau kau pamer kau punya tato supaya kau dipuji, kamu telah terikat dengan berhala modern. Berhalanya adalah tatomu itu sendiri. Karena dari tatomu itu kau rindu orang angkat jempol dengan kau. Kau mau cari puji. Saya setuju guys ya, karena memang banyak orang itu ya dulunya tatoan ya, pas jadi Kristen dia jadi kayak penginjil di jalan begitu, tunjukin tatonya dan lihat saya ini punya tato dulu, saya begini. Akhirnya yang mulai dimuliakan itu dirinya, bukan Yesus lagi gitu. Memang dia bawa nama Yesus memang, tapi orang akan melirik dia dan melihat wah hebat juga. Dan akhirnya berita yang disampaikan adalah tentang dirinya. Banyak ya penginjil di jalan itu, orang-orang yang dulunya jahat, preman, jadi bertobat. Itu mereka bukan memberitakan Yesus. Mereka memberitakan pengalaman hidup mereka yang sama sekali sebenarnya nggak penting untuk didengar, saudara ya. Karena bicara pertobatan di Alkitab itu banyak sekali kisah pertobatan, ya. Jadi ini koreksi yang sangat baik. Kita lanjut. Pujian siapa? Kau mau beri pujian untuk siapa? Dirimu atau Tuhan? Ya jamba omong bilang seolah-olah kau Tony goblok. Contoh lain lagi. Kalau saya tanggapi Pak Andi Simon, saya berangkat dari situ. Yang doa dorong orang tuh Mel Atok mainannya kayak gitu. Tanya Pak Angki tuh. Kita dari situ. Tahu saya doa, beta petik jari seorang rubuh. Dalam nama Yesus, jatuh. Itu baru petik jari. Apalagi disertai bersuara Yesus 10 sekaligus. Anda lihat ini suara model begini. Jadi kalau saya tanggapi kemudian, bukan saya orang tidak ngerti, kasih gamatar-gamatar tangan, dorong orang. Beta dari situ. Dan beta tahu itu bohong. Nangkap ya? Paulus bilang kalau omong yang begitu-begitu, beta dahulu. Supaya pasang otak tabuku, ini bukan iri hati. Bukan tidak bisa bikin begitu ya. Luar biasa ya, memang banyak saya lihat ya orang yang mantan narkoba, mantan candu minuman keras, itu ketika mereka bertobat, mereka lebih suka menegur orang untuk memberitahukan tentang bahaya dari menggunakan hal seperti itu ya kan. Beda ya antara memberitahukan bahaya dari satu hal-hal yang salah dengan memberitahukan bagaimana proses pertobatan diri seperti yang saya katakan tadi. Banyak orang itu kemudian menjadi orang yang suka memamerkan bagaimana cara dia bertobat, bagaimana dia masa lalunya, ya kesaksian diri lah gitu kan. Itu mereka bukan memberitahukan sebenarnya tentang apa bahaya dari perbuatan jahat, bukan. Mereka hanya menceritakan tentang bagaimana proses mereka ya. Dan seringkali orang-orang yang mendengar mereka itu akan mengagumi diri mereka ya. Tapi apa yang disampaikan Pak Mel Atok adalah bagaimana orang-orang mau menegur satu praktik yang salah itu karena mereka punya pengalaman di masa lalu yang mereka sangat tahu bagaimana hal itu telah membuat hidup mereka salah jalannya. Apalagi ini bicara mengenai praktik Kristen ya. Dan saya kira ini cuplikan yang sangat baik ya, memberitahukan kita bagaimana sebagai orang Kristen itu kita harus back to the Bible. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman. Kembali kepada firman ini berarti kita mau rendah hati untuk membuang dulu apa yang kita pikir benar, apa yang kita pikir selama ini itu sesuai dengan firman, menurut pandangan kita sendiri. Kita buang dulu dan kita belajar di Alkitab. Bukan kita telan mentah-mentah apa yang disampaikan Alkitab, tapi kita melihat bagaimana orang-orang dahulu telah menafsir itu.
bagaimana ajaran yang benar, bagaimana sistematika dari Alkitab yang benar itu bagaimana. Ini perlu diketahui. Inilah back to the Bible ya. Kembali kepada Alkitab yang benar, yang penafsirannya itu tepat sesuai dengan pesan yang seharusnya ya, bukan dugaan sendiri atau tafsir sendiri. Karena banyak orang bilang back to the Bible, tapi yang dia pakai hanya murni pikirannya sendiri, tidak belajar dari para orang-orang yang terdahulu yang sudah menafsir Alkitab lebih dahulu. Jadi harus back to the Bible. Thanks Pak Melatok. Biarlah video ini menjadi berkat. Jangan lupa di-share, bantu sebarkan agar supaya semakin banyak orang itu dicerahkan dalam iman mereka. Tuhan memberkati. Shalom.